Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 952. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di dalam cairan racun ini, dan seluruh tulang itu nampak layu berwarna hitam dengan garis-garis yang berdebar-debar. Qin Chen segera melepaskan pikiran spiritualnya, dan setelah beberapa penyelidikan dipastikan bahwa tidak ada vitalitas ataupun aura. Dan bahkan kekuatan bertahun-tahun pun telah meredup. Namun masih ada perubahan kehidupan pada kerangka ini. Kekuatannya membuat Qin Chen merasa sedikit terkejut. Apakah ini mayat ahli yang mulia? Kata Qin Chen, dia menghela napas dalam hatinya. Jika dia tidak salah menebak, ini pasti mayat dari alkimia kuno yang kuat ini. Qin Chen kemudian tidak mendekat, tetapi dia hanya membungkuk sedikit dan memberi hormat. Kemudian tatapan Qin Chen tertarik dengan apa yang ada di balik mayat itu. Kekuatan alkimia ini seharusnya sudah ada selamanya. Dan tidak jauh di depannya ada sesuatu yang tampak seperti tungku pil biru, yang tampak seperti dupa orang biasa. Tungku pil umumnya terlihat seperti itu, tetapi ini sedikit lebih besar. Seluruh tubuhnya berwarna biru keemasan. Kelihatannya sangat biasa saja, dan di bawah tungku pil terdapat api dunia yang membakar, yaitu membakar tungku pil dari bawah. Dan di tungku pil ini sebenarnya ada sepanci sup obat kental yang direbus. Itu tidak banyak, hanya sekitar 1 mangkuk, namun menutupi bagian bawah tungku. Dari waktu ke waktu gelembung muncul di sup obat, dan gelembung itu pecah memancarkan cahaya warna-warni. Dan pada saat yang sama aroma aneh memenuhi gua. Mencium aroma ini ekspresi Qin Chen tergerak. Aroma ini sangat familiar, itu sepertinya fluktuasi warna-warni dan aroma yang dia rasakan di luar dunia rahasia waktu itu. Pada saat itu di luar laut pasang surut, begitu banyak pejuang yang tertarik dengan penglihatan yang muncul di alam rahasia ini. Cahaya warna-warni inilah yang keluar, aroma indah yang memenuhi dunia. Semuanya sangat mirip dengan yang ada di sini. Qin Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi berpikir. Dari sudut pandang ini, penglihatan yang muncul di luar alam rahasia ini bukan karena harta surga ataupun harta bumi yang ada di sini, tetapi itu karena tungku sup obat ini. Namun bukankah ada sumber langit dan bumi di sini? Mengapa saya tidak melihatnya, ataukah di ruang penyimpanan tulang kering ini? Senior, apakah kamu masih di sini? Qin Chen buru-buru berbicara dengan hormat. Suara dingin dari kekosongan itu kemudian berkata lagi, "Ya, saya di sini." Senior, apakah ini mayatmu? Tanya Qin Chen. Ya, ini adalah mayat hidupku, kata suara dingin itu. Dia menjawab. Suara dingin itu berhenti sejenak lalu kemudian berkata lagi, kesadaran saya hampir hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya bersikeras bahwa sekarang ini sudah mencapai batasnya. Sebelum saya benar-benar musnah, saya dapat menemukan keturunan seperti Anda. Saya akan mati tanpa penyesalan. Saat ini Qin Chen merasa mata mayat itu sepertinya sedang menatapnya, dan matanya yang berlubang hitam pekat membuat Qin Chen merasa sangat tidak nyaman. Anak muda, kemarilah, saya hanya mempunyai satu permintaan terakhir sebelum saya mati, yaitu saya berharap seseorang dapat memadatkan tulang untuk dewa ini. Selama kamu memadatkan tulang untuk dewa ini, warisan seumur hidupku akan diberikan kepadamu. Anda bisa lihat di belakang saya ada sepanci sup obat. Ini adalah panci sup yang dicium oleh dewa sebelum dewa meninggal. Namun sayangnya, dewa ini meninggal secara tidak sengaja, dan obat sup ini masih terus-menerus dilebur di bawah api kehampaan. Setelah bertahun-tahun, sepanci sup obat ini mengandung kekuatan paling menakutkan antara langit dan bumi, dan hanya perlu setetes saja untuk membuat siapapun mengalami perubahan yang mengejutkan. Dewa tergantung pada tingkat kultivasi Anda, dan hanya guru suci jangka menengah. Namun jika Anda mendapatkan warisan dewa setelah meminum sepanci sup ini, mudah untuk Anda menerobos tahap air guru suci dan bahkan ranah yang mulia. Kata suara dingin itu, dia berkata dengan sedikit nada emosi. Senior, tapi bagaimana junior bisa datang ke sana? Kata Qin Chen. Dia berdiri di depan kolam racun. Kemudian dengan ragu-ragu berkata,
Kolam racun ini terlalu menakutkan. Saya khawatir Junior tidak bisa melewati kolam racun ini, kata Qingchen. Jika kamu adalah kamu di awal, aku khawatir kamu benar-benar tidak akan lulus. Akan tetapi dalam penilaian warisan sebelumnya, kamu telah mendapatkan bagian dari warisan tahu racunku. Di bawah perlindungan kursi ini, Anda tidak perlu khawatir akan terluka oleh kumpulan racun ini. Kata suara dingin itu, dia berkata dengan tenang. Yah, baik, Junior akan mencobanya, kata Qingchen. Dia merutkan kening dan kemudian berjalan dengan hati-hati ke bebatuan di kolam racun. Segera gas beracun yang mengerikan mulai meresap ke dalam tubuh Qingchen. Gas beracun ini membawa aroma peradangan yang meleleh, dan Qingchen hanya merasakan tubuhnya. Kekuatan seperti api bencana, sangat ingin mencoba mengusir gas beracun yang menyala-nyala ini. Qingchen tidak menunjukkan api bencana. Warisan yang mulia api langit adalah salah satu kartunya yang paling kuat. Meskipun tulang kering di depannya tidak memiliki perlawanan apapun, namun setelah mengalami ini, Qingchen tidak lagi mudah mempercayai siapapun. Meskipun tulang layu ini hanya memiliki kesadaran yang tersisa dan mengatakan bahwa dia ingin mewariskan warisannya kepada dirinya sendiri, akan tetapi Qingchen memiliki terlalu banyak warisan. Dan warisan yang mulia api langit saja sudah cukup untuk membuatnya mencapai alkimia yang sempurna pada tingkat yang mencengangkan, dan Qingchen tidak memaksakan beberapa hal. Oleh karena itu, Qingchen tidak melepaskan api bencana, tetapi kemudian menggunakan tubuh suci kuno liar untuk menahan gas beracun ini. Dan saat Qingchen bergerak semakin dalam, tubuh suci kuno liar secara bertahap menjadi tidak mampu menahan gas beracun ini. Qingchen juga segera merasa asal-usulnya mulai diracuni. Kekuatan gas beracun yang sangat kuat, kata Qingchen. Dia menghirup udara dingin, dan gas beracun ini sedikit menyusup ke dalam jiwanya. Pantas saja api bencana di tubuhnya menunjukkan permusuhan yang begitu kuat, dan ternyata itu karena begitu dia benar-benar diserang oleh gas beracun ini. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, tidak akan ada jalan keluar. Salah. Tiba-tiba Qingchen tercengang. Segala sesuatu di gua ini seharusnya merupakan sisa dari kehidupan masa lalu, dari kekuatan besar alkimia kuno ini. Dan nyala api peleburan gas beracun yang mengerikan ini juga sama. Itu seharusnya sisa dari kehidupan alkimia kuno. Namun mengapa alkimia kuno ini mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan peleburan gas beracun ini? Dan juga gas beracun ini memiliki tanda api yang kuat. Bahkan api bencana bisa merasakan hal yang sama. Napas yang jelas. Api peleburan gas beracun ini seharusnya merupakan sejenis api yang kuat, dan itu juga seharusnya mampu dikendalikan oleh alkimia kuno ini. Memikirkan hal ini, Qingchen segera berkata, "Senior, bukankah gas beracun yang melelehkan api ini adalah kekuatan yang Anda kuasai di kehidupan Anda sebelumnya? Tidak bisakah Anda mengendalikannya?" Qingchen memiliki perasaan bahwa jika dia benar-benar melewati kolam pencairan gas beracun ini, bahkan jika dia berhasil, akan banyak kekuatan di tubuhnya benar-benar terakumulasi, dan racun ini bahkan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhnya. Qingchen bertanya dengan santai, akan tetapi Qingchen jelas merasakan bahwa setelah dia mengatakan ini, suara dingin alkimia kuno itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah memikirkan bagaimana untuk menjawabnya. Qingchen seketika langsung terkejut dan merasakan sesuatu yang salah untuk pertama kalinya. Tulang kering itu sepertinya merasakan keraguan-raguan Qingchen dan segera menghela napas. Segala sesuatu di sini memang apa yang saya tinggalkan, tetapi api peleburan ki beracun ini adalah semacam tempat kegagalan dewa waktu itu. Jika api peleburan gas beracun ini adalah harta karun dewa, maka kesadaran dewa secara alami dapat membubarkannya dengan mudah. Namun sayangnya, ini bukanlah harta karun dewa, tetapi hasil dari kegagalan dewa dalam memurnikannya. Kata tulang kering itu, dia berkata seraya menghela napas. Tidak, orang ini berbohong, kata Qingchen. Dia langsung menjadi waspada. Jika dia orang biasa, dia pasti akan tertipu oleh perkataan pihak lain. Akan tetapi siapa Qingchen? Pewaris Palu Perbaikan Langit, dan juga menerima warisan dari Yang Mulia Api Langit. Dia sudah lama merasakannya. Gas beracun ini sepertinya api yang meleleh menjadi kumpulan racun, namun sebenarnya mengandung kekuatan api langit yang mengerikan. Jika Qingchen menebaknya dengan benar, itu seharusnya terbentuk oleh semacam api langit. Dikombinasikan dengan fakta bahwa pihak lain adalah alkimia yang kuat, maka sudah bisa ditarik jawaban bahwa pihak lain seharusnya dapat mengendalikannya. Seperti Yang Mulia Api Langit, walaupun dia telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi meskipun itu adalah jiwa yang tersisa,
namun dia masih dapat mengendalikan istana Xiaodao miliknya dan memilih keturunannya. Walaupun pihak lain saat ini hanya memiliki kesadaran yang tersisa, tidak masuk akal untuk tidak bisa mengendalikan api langit yang dulu miliknya. Namun pihak lain hanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini diubah oleh racun dan api leleh yang dia sempurnakan, yang membuat Qin Chen segera waspada. Apa tujuan pihak lain menipuku, kata Qin Chen. Qin Chen telah melalui terlalu banyak krisis dalam hidupnya, dan sedikit kelainan saja itu sudah membuat kewaspadaan Qin Chen yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Seolah merasakan keraguan Qin Chen, suara dingin itu tersenyum pahit. Anak muda, apakah kamu meragukan apa yang dikatakan oleh dewa? Dewa hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu banyak berpikir. Jika dewa ingin menyakiti Anda, di ujian sebelumnya dewa bisa membunuh Anda dengan mudah. Alasan mengapa kamu masih bertahan sampai saat ini hanya karena dewa ini mencari keturunan. Saya, yang mulia pil racun surgawi yang melintasi langit saat itu. Tempat kosong ini adalah dojo dewa saat itu. Semua ras akan datang ke sini untuk meminta dewa memurnikan pilnya. Oleh karena itu, tanah kosong para dewa juga dapat mengarah ke surga. Seberapa muliakah dewa ini saat itu? Sayang sekali langit hancur dan dewa ini juga telah jatuh tidak sengaja di sini, kata suara dingin itu. Yang mulia pil racun langit. Orang ini ternyata yang mulia pil racun langit. Mendengar apa yang dia katakan, tiba-tiba Su Xiaoxiao di dalam cakram giok Qian Kun berseru. Kenapa, Su Xiaoxiao, apakah kamu mengenal orang ini? Kata Qin Chen. Dia berkata melalui transmisi suara. Tentu saja saya tahu. Yang mulia pil racun surgawi. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan di surga saat itu. Meskipun kultivasinya tidak terlalu kuat di surga kuno, akan tetapi 10.000 racun yang dia tanam di dalam kultivasinya sangat mengerikan. Racunnya dapat melelehkan semua racun di dunia. Dia bahkan dapat meracuni orang kuat dengan basis kultivasi yang jauh di atasnya. Sehingga hanya sedikit dari 10.000 ras yang berani menyinggung orang ini. Namun orang ini juga merupakan kekuatan alkimia tertinggi. Begitu banyak orang yang masih datang ke dojonya untuk menemukannya, untuk memurnikan pilnya. Dan orang ini memiliki salah satu harta karun tertinggi di surga tahun itu. Meskipun orang ini sangat pemarah, tetapi banyak ras yang menyukainya. Secara umum, meskipun orang ini adalah ahli racun yang kuat, namun pada kenyataannya dia memiliki reputasi yang sangat baik, kata Su Xiaoxiao. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Apa, ada salah satu harta karun tertinggi di surga yang berguna bagi semua ras? Kata Qin Chen. Dia terkejut. Harta apa itu? Saya tidak tahu persis harta apa itu, namun saya hanya tahu bahwa banyak ras dalam ras monster termasuk klan peri rubah berekor 9 saya telah mencari orang ini. Di surga kuno, sebenarnya ada banyak master alkemis manusia, namun tidak ada yang berteman dengan ras monster. Akan tetapi, yang mulia pil racun ini menjadi satu-satunya yang memiliki reputasi yang sangat baik di antara ras monster saya. Mengatakan ini, Su Xiaoxiao menghela napas. Tanpa diduga, orang ini juga jatuh di sini. Dengan kultivasinya, dia tidak boleh mati ketika langit hancur. Mungkinkah langit telah hancur dan kehampaan mengerikan yang diciptakan oleh terbentuknya laut pasang surut paksaannya menyebabkan dia jatuh di sini, atau apakah ada alasan lain? Kata Su Xiaoxiao. Ketika Qin Chen mendengar kata-kata Su Xiaoxiao, kewaspadaan di dalam hatinya juga sedikit rileks dan dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, tanpa diduga itu adalah senior pil racun langit. Tidak heran jika penilaian senior terkait dengan racun, kata Qin Chen. Ya, pernahkah Anda mendengar nama dewa? Tak disangka sekian lama masih ada orang di dunia ini yang pernah mendengar nama dewa. Awalnya dewa mengira warisan saya dan nama saya akan hilang sepenuhnya di alam surgawi ini. Namun untungnya, pada akhirnya aku akan bertemu denganmu. Jika kamu bisa mendapatkan warisan dewa ini, meneruskan warisan dewa ini, dan melawan invasi iblis, dewa ini akan mati tanpa penyesalan, kata suara dingin itu. Senior, tunggu sebentar, junior akan melihat apakah junior dapat melewati kolam gas beracun ini. Selama junior bisa melakukannya, junior tidak akan menolak, kata Qin Chen. Setelah mengetahui identitas yang mulia pil racun langit, mata Qin Chen berkedip dan dia terus bergerak maju. Meskipun dia tidak tahu persis apa itu yang mulia pil racun langit, tetapi karena Su Xiaoxiao berkata demikian, dan juga ada banyak reputasi baik di ras monster, mungkin ini adalah hal yang baik. Qin Chen segera bergerak maju lagi.
Hanya saja ketika dia mencapai bagian tengah, itu sudah menjadi batasnya. Setiap langkah yang diambil Qingchen, dia akan menahan gas beracun yang sangat mengerikan ini, dan api bencana di tubuhnya juga semakin menyusut. Dia merasa bahwa semakin dekat gas beracun ini dalam api peleburan gas beracun dengan Yang Mulia Pilacun Surgawi, maka semakin kuat gas beracun tersebut, seolah-olah dia memiliki atribut gas beracun di tubuhnya. Qingchen buru-buru berhenti, tetapi dia masih berada di sekitar 50 meter dari sisi lain api yang meleleh. Senior junior tidak bisa lagi bergerak maju, gas beracun di depan ini terlalu kuat, kata Qingchen. Dia berkata tanpa daya. Meskipun dia ingin mendekati tulang ini, dia benar-benar tidak berdaya sekarang. Dan jika dia bergerak maju sedikit lagi, dia mungkin tidak akan dapat menjamin hidupnya sendiri. Kini gas beracun ini telah berkumpul di dalam tubuhnya dan mulai menembus asal-usulnya, bahkan sudah mempengaruhi kekuatan jiwanya. Mungkin kekuatan gas beracun ini menjadi sangat menakutkan setelah sekian lama, tetapi kamu memiliki metode rahasia jiwa tingkat yang mulia di tubuhmu, kata suara dingin itu. Mendengar itu Qingchen tercengang. Penguasa Pilacun Langit mengacu pada teknik terlarang jiwa surgawi. Tetapi bagaimana Yang Mulia Pilacun Langit mengetahui bahwa dia memiliki metode rahasia jiwa tingkat yang mulia di tubuhnya? Pihak lain adalah seorang master alkemis, dan itu normal jika dia dapat melihat pencapaian alkemis Qingchen. Akan tetapi teknik terlarang jiwa surgawi itu sangatlah tersembunyi. Bagaimana dia bisa tahu? Salah, Qingchen tiba-tiba terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di bawah tulang yang layu ini ada gelombang gas beracun yang melelehkan peradangan yang tertinggal di bawah tulang yang layu tersebut. Sebelumnya dia tidak dapat melihat yang jelas dari kejauhan. Akan tetapi sekarang Qingchen melihat bahwa gas beracun ini melelehkan api. Tanpa diduga itu sepertinya memurnikan tulang kering. Dan juga itu sepertinya menembus ke dalam tulang kering. Dan itu seharusnya telah dibudidayakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga menyebabkan tulang-tulang mati itu membentuk penampilan beracun seperti ini. Namun menurut tebakan Qingchen, peradangan pencairan gas beracun ini seharusnya merupakan jenis api langit tertentu yang dikendalikan oleh Yang Mulia Pilacun Langit. Namun, mengapa Yang Mulia Pilacun Langit memurnikan mayatnya sendiri? Qingchen segera berkeringat dingin di belakangnya. Bahkan jika Qingchen idiot, dia sudah merasakan ada yang tidak beres sekarang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.